Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini kita mau bikin butter sugar and cheese bread. Ini salah satu roti favoritku. Dan kalau dilihat dari penampakannya kelihatan kokoh, tapi pas disentuh dan dimakan ternyata teksturnya lembut banget, empuk dan moist. Tuh kelihatan banget ya lembutnya. Sekarang langsung aja kita ke cara pembuatannya. Yang pertama kita akan bikin adonan roti. Siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering. Tambahkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, 15 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan, 60 gram gula pasir. Aduk semua bahan kering sampai tercampur rata. Dan kalau udah tercampur rata, kita beri cekungan di tengah-tengahnya. Masukkan 1 butir telur utuh ke dalam cekungan. Tambahkan dengan 70 gram air dingin dan 70 gram susu dingin. Kocok telur, air, dan susu sampai agak tercampur. Dan kalau udah agak tercampur kayak gini, selanjutnya kita aduk bahan kering yang sebelumnya sudah kita siapkan. Ngaduknya nggak perlu sampai rata, nah cukup seperti ini aja. Kalau sudah mulai terasa susah diaduk, selanjutnya kita hentikan proses pengadukan dengan spatula. Ini bisa lanjut kita ulen manual dengan tangan yang bersih sampai teksturnya setengah kalis, atau bisa juga di mixer sampai teksturnya menjadi setengah kalis. Di sini Umi menggunakan hand mixer supaya proses pembuatannya lebih cepat, dan di sini akan Umi mixer selama kurang lebih 3 menitan. Oh ya, untuk lama pemixeran tergantung dari mixer dan adonan masing-masing ya. Di sini cukup Umi mixer selama kurang lebih 3 menit dan ini teksturnya udah mulai setengah kalis. Konsistensi adonan kalau disentuh dia masih agak lengket tapi teksturnya udah cukup lembut. Selanjutnya kita tambahkan dengan 4 gram garam. Dan kita tambahkan juga dengan 45 gram butter. Butternya bisa juga diganti dengan margarin, tapi kalau teman-teman pengen teksturnya lebih lembut dan lebih tahan lama empuknya, bisa menggunakan butter aja. Selanjutnya mixer kembali selama 5-7 menitan atau sampai teksturnya menjadi lembut, kalis, dan juga elastis. Untuk pemixeran ini juga tergantung dari adonan dan mixer masing-masing, tapi pemixerannya juga jangan terlalu lama ya teman-teman. Karena kalau terlalu lama adonan menjadi overmix dan nanti hasilnya malah jadi lengket banget. Di sini cukup Umi mixer selama kurang lebih 7 menit, jadi total pemixeran dari awal selama kurang lebih 10 menitan. Bisa dilihat teksturnya udah mulai lembut, halus, dan juga kalis atau yang artinya sudah tidak terlalu menempel di tangan dan di wadah. Kita akan cek keelastisan, caranya dengan melumuri tangan dengan sedikit margarin atau butter, kemudian kita ambil sedikit adonan. Rentangkan adonan secara perlahan-lahan seperti ini, dan kalau sudah timbul lapisan tipis yang tidak mudah sobek, tandanya adonannya sudah elastis. Membran tipis pada adonan roti ini yang tidak mudah sobek biasa juga disebut window pane. Adonan sudah cukup kalis dan elastis, sekarang adonannya sudah siap untuk kita gunakan. Kita ambil adonan, kemudian agak kita ulen sebentar seperti ini. Dan kalau adonan sudah menyatu, kita akan bagi adonan menjadi 12 bagian di mana masing-masing bagiannya beratnya kurang lebih 50 gram. Di sini adonan akan kita timbang supaya berat dan besarnya seragam. Sebelum dibagi-bagi seperti ini, biasanya adonan totalnya akan Umi timbang dulu. Nah, tadi adonan totalnya itu beratnya sekitar 612 gram dan Umi bagi menjadi 12 bagian, jadi masing-masing bagiannya beratnya sekitar 50 gram ya. Setelah dibagi jadi 12 bagian, kita ambil satu bagian adonan, kemudian kita kempiskan seperti ini. Setelah dikempiskan, baru kita rounding sampai permukaannya halus dan juga mulus. Kita lakukan sampai semua adonan kita bulatkan atau kita rounding. Nah, kalau ke-12 bagian adonan sudah kita bulatkan seperti ini, selanjutnya adonan akan kita istirahatkan dulu selama kurang lebih 15-20 menit. Jangan lupa tutup adonan dengan kain bersih atau plastik bersih supaya permukaannya nggak gampang kering.
Setelah diistirahatkan selama kurang lebih 15 menit, ini adonan sudah sedikit mengembang. Kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali kita bentuk atau pertama kali kita bulatkan. Letakkan di alas kerja yang sudah ditaburi dengan tepung terigu, kemudian taburi juga permukaan adonan dengan tepung terigu. Gilas adonan dengan rolling pin yang sudah ditaburi dengan tepung terigu sampai semua udaranya keluar. Nah, kalau semua udaranya udah keluar kayak gini, selanjutnya bisa kita balik, jadi bagian permukaan yang mulus berada di bawah, kemudian yang agak kasar berada di atas. Kalau perlu bisa kita gilas kembali untuk mengeluarkan udaranya. Selanjutnya kita bentuk, cara ngebentuknya juga gampang banget. Pertama kita lipat bagian ujung seperti ini, kemudian kita lipat sisi kanan dan kirinya. Bentuknya jadi kayak gini ya. Kita ambil atau lipat kembali bagian ujung, kemudian ambil atau lipat kembali bagian sisi kanan dan kiri. Selanjutnya kita lipat sampai di akhir. Kalau udah sampai akhir seperti ini, selanjutnya kita rapikan bagian sambungannya. Rapikan perlahan-lahan, yang penting sampai tertutup rapat supaya setelah adonannya mengembang dia nggak terbuka lagi. Nah, kalau udah bener-bener rapat seperti ini, langkah selanjutnya, adonannya bisa kita letakkan di atas loyang. Bentuk adonannya bisa diperhatikan, jadinya tuh seperti ini ya teman-teman, bagus banget, hasilnya mulus. Selanjutnya langsung aja kita letakkan di atas loyang yang sudah dialasi pakai baking paper. Susun adonan dengan sedikit diberi jarak supaya setelah adonannya mengembang tidak saling menempel. Istirahatkan atau proofing kembali adonan selama kurang lebih 45 menit atau sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Dan setelah diistirahatkan selama kurang lebih 45 menit atau bisa menyesuaikan suhu sekitar, ini adonan di loyang pertama sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian kita belah di tengah-tengahnya, ini ngebelahnya jangan terlalu dalam ya teman-teman, dan kita belahnya ini pakai pisau yang tipis dan tajam. Kalau nggak ada pisau yang tipis dan tajam, teman-teman bisa menggunakan silet atau cutter baru. Nah, ini kita sayat, tapi nyayatnya nggak perlu terlalu dalam, hanya bagian permukaannya aja. Di bagian sayatan atau belahan kita letakkan butter. Di sini butternya Umi pakai merek Golden Churn, sama dengan butter yang Umi pakai atau Umi gunakan untuk pembuatan adonan. Kemudian di bagian samping-sampingnya bisa kita oles menggunakan susu cair full cream. Supaya saat mengoles lebih gampang, setelah dibelah seharusnya dioles dulu aja pakai susu cair, baru kita letakkan butternya. Tapi karena udah terlanjur ya udah kayak gini aja, yang penting hati-hati aja mengolesnya. Langkah selanjutnya, taburi permukaannya dengan gula pasir. Di sini Umi taburi agak banyak supaya rasanya tambah enak dan krenyes-krenyes. Nah, kalau udah ditaburi pakai gula pasir seperti ini, langkah selanjutnya, ini adonan di loyang pertama sudah siap untuk kita oven. Sebelum adonan dimasukkan, pastikan oven sudah dipanaskan dulu selama kurang lebih 5-10 menit. Jadi di sini posisi oven sudah panas ya. Selanjutnya panggang adonan dengan suhu 180 derajat Celcius pakai api atas bawah selama kurang lebih 15-20 menit atau sampai matang. Adonan kita letakkan di rak tengah dengan posisi blower dalam keadaan mati. Kalau teman-teman pakai oven tangkring, gunakan api besar dan ovennya selama kurang lebih 15-20 menit. Jadi untuk memanggang adonan roti seperti ini nggak perlu terlalu lama, maksimal 20 menit aja. Supaya nanti tekstur dari rotinya sendiri empuk, lembut, dan empuknya ini tahan lama. Dan setelah 15 menit di oven, ternyata bagian permukaannya udah mulai kecoklatan, tanda kalau rotinya udah matang. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan ya, permukaan rotinya ini udah mulai kecoklatan, cantik banget, kematangannya pas, dan rotinya ini kelihatan kokoh. Dalam keadaan masih panas-panas, kita oles bagian permukaannya dengan butter supaya permukaannya lebih mengkilap, glowing, dan moist. Setelah dioles, kelihatan ya kalau permukaannya lebih glowing, lebih moist, dan kelihatan lebih lembut. Adonan roti di loyang pertama udah matang, selanjutnya kita akan membuat adonan roti di loyang kedua dan berikutnya. Caranya masih sama, kita belah atau kita sayat bagian tengahnya, ini nyayatnya nggak perlu terlalu dalam, kemudian kita oles dengan susu cair full cream. Ini caranya lebih mudah ya teman-teman, jadi setelah kita belah, kita oles pakai susu cair full cream, baru kita isi dengan butter. Kalau teman-teman nggak ada butter, bisa juga diganti pakai margarin. Selanjutnya kita taburi pakai keju parut. Untuk kejunya di sini Umi pakai keju cheddar atau teman-teman bisa juga pakai keju parmesan. Jadi nanti rasanya ada dua ya teman-teman, rasa gula dan rasa keju.
Setelah ditabur keju, ini adonan sudah siap untuk kita panggang. Pastikan oven sudah dipanaskan dulu ya sebelumnya. Selanjutnya kita panggang masih dengan suhu yang sama 180 derajat Celcius pakai api atas bawah selama kurang lebih 15-20 menit. Yang perlu teman-teman perhatikan untuk memanggang roti ini, posisi blower dimatikan dan kita letakkan di rak tengah. Pengovenan atau pemanggangannya juga jangan terlalu lama, cukup 15-20 menitan aja supaya tekstur dari rotinya tetap lembut, moist, dan nggak kering. Setelah di oven selama kurang lebih 15 menit, ini udah matang, bagian permukaannya atau kejunya udah mulai kecoklatan. Dan dalam keadaan panas-panas, langsung kita oles bagian permukaannya dengan butter. Setelah dioles pakai butter, aromanya jadi lebih wangi, teksturnya jadi lebih moist, dan lebih glowing. Untuk waktu pengovenan 15 menit, ini kematangannya pas banget ya. Nah, ini dia butter sugar and cheese bread-nya udah jadi. Ini enak banget, aromanya juga super wangi. Aroma keju ditambah aroma gula yang terkaramelisasi, ini wangi banget. Cocok untuk tambahan menu jualan, dijadikan oleh-oleh, atau sekedar untuk dijadikan sarapan atau cemilan di sore hari, ini oke banget. Kalau dilihat dari bentuknya, rotinya kelihatan kokoh, tapi pas disentuh ternyata lembut banget. Pas aku coba, teksturnya itu empuk, lembut, moist banget. Tuh kelihatan ya lembutnya. Aromanya juga wangi, aroma butter, ditambah dengan aroma gula pasir yang terkaramelisasi. Rasa dari adonan rotinya sendiri manis, ditambah gurih dari butter, dan ada krenyes-krenyes dari gula pasir yang enak banget. Asli langsung jatuh cinta sama resep roti kali ini, meskipun simple tapi ini rasanya tuh mewah dan enak banget. Untuk yang rasa keju, ini kesukaan anakku. Sama ya, teksturnya tuh lembut, kematangannya juga pas. Untuk rasanya sendiri lebih dominan ke gurih keju, aromanya juga wangi keju. Perpaduan rasa manis dari adonan roti ditambah dengan rasa gurih dari keju dan butter, ini cocok banget. Jujur resep ini wajib banget teman-teman rebake dan cobain, dan semoga teman-teman juga suka sama resep ini karena aku pun juga suka banget. Kalau untuk dijual bisa juga dimasukkan ke dalam plastik kemasan seperti ini supaya lebih menarik. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.